Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Fajar Pratiwi dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020, NPM 203111002. Video ini dibuat dalam rangka ujian akhir semester tahun 2021 mata kuliah Pelayanan Prima dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, konsep perhatian, dan konsep tindakan. Implementasi pelayanan prima. Implementasi pelayanan prima atau Service Excellence merupakan sebuah penyediaan sarana kepedulian oleh perusahaan terhadap para pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Berdasarkan standar prosedur pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas, sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Sedangkan kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, sehingga dengan memberikan pelayanan yang baik, maka akan menciptakan hubungan yang baik, karena antara pelayanan dengan kepuasan pelanggan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan yang harus diperhatikan di dunia bisnis. Faktor-faktor pelayanan prima. Yang pertama, ability atau kemampuan, yaitu suatu pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan penguasaan pengetahuan tentang bidang kerja yang ditekuni. Yang kedua, sikap, yaitu perilaku, sikap, dan tingkah laku yang harus ditonjolkan oleh pegawai ketika menghadapi pelanggan. Yang ketiga, penampilan. Penampilan seorang pegawai tidak bersifat fisik saja, namun fisik dan non-fisik mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas perusahaan oleh konsumen. Selanjutnya, yaitu perhatian. Karyawan harus mampu memberikan kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya. Yang selanjutnya, tindakan. Karyawan harus mampu memberikan berbagai kegiatan nyata yang harus diberikan dalam memberikan pelayanan prima kepada konsumen. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban. Suatu sikap keperpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya, pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, konsep perhatian, dan konsep tindakan. Berdasarkan konsep sikap, calon pelanggan ataupun juga pembeli selalu mengharapkan perilaku serta sikap yang menyenangkan dan tidak baik dari pelayanan dan juga baik dari pelayanan petugas yang ada di toko atau perusahaan tempat Anda mendirikan usaha, sehingga kepuasan dari pembeli bisa dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Dan dengan pelayanan yang baik juga bisa terjadi kemungkinan pelanggan sebelumnya tersebut akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain dan memberikan promosi gratis bagi perusahaan atau usaha Anda. Dan pelayanan berdasarkan sikap atau attitude terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pelayanan dengan berpikir positif. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan selalu berpikir positif, maka segala permasalahan hidup dapat segera diatasi dan dipecahkan secara adil dan bijak. Contohnya yaitu dengan
tidak bersikap a priori kepada pelanggan. 2. Melayani pembeli secara terhormat. 3. Tidak mencari atau juga memanfaatkan kealaan si calon pembeli. Selanjutnya, melayani dengan sikap menghargai. Mendengarkan dan juga mencatat pesan dan kebutuhan dari pelanggan, bersikap konsisten dalam menjalani pelanggan, mendengarkan pendapat, saran, dan juga kritik pelanggan. Selanjutnya, pelayanan berdasarkan konsep sikap. Calon pelanggan ataupun juga pembeli selalu mengharapkan perilaku serta sikap yang menyenangkan dan juga baik dari pelayanan petugas yang ada di toko atau perusahaan tempat Anda mendirikan usaha, sehingga kepuasan dari pembeli bisa dapat terpenuhi sesuai dengan harapan. Dan dengan pelayanan yang baik juga bisa terjadi kemungkinan pelanggan sebelumnya tersebut akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain dan memberi promosi gratis bagi perusahaan atau usaha Anda. Dan pelayanan prima berdasarkan sikap atau attitude terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, tidak bersikap a priori kepada pelanggan. Yang kedua, melayani pembeli secara terhormat. Yang ketiga, tidak mencari ataupun juga memanfaatkan kelalaian si calon pembeli. Yang selanjutnya, melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Dengan cara 1. Mendengarkan dan juga mencatat setiap pesanan dari pembeli. 2. Mengusahakan untuk bisa memenuhi kebutuhan si pembeli. 3. Bisa bersikap konsisten dalam melayani pembeli. Yang selanjutnya, tutur bahasa yang baik disertai dengan senyum yang ramah. Selanjutnya, sikap yang sopan santun, melayani dengan memuaskan, mendengarkan pendapat, saran, dan juga kritik dari pembeli. Yang ketiga, pelayanan pelanggan dengan penampilan serasi, yaitu dilakukan dengan yang pertama, penampilan serasi dengan cara berbusana. Yang kedua, penampilan serasi dengan ekspresi wajah. Yang ketiga, penampilan serasi dengan cara berhias. Konsep perhatian. Apabila si calon pembeli ataupun pelanggan menunjukkan minatnya terhadap suatu barang atau juga jasa, maka dengan begitu dapat dilakukan konsep attention atau perhatian untuk bisa menimbulkan keinginan dari si calon pembeli. Maka penjual bisa memberikan perhatian kepada calon pembeli dengan cara mengadakan komunikasi yang diberikan kepada pembeli produk atau jasa. Berikut adalah bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan dengan konsep attention. Yang pertama, mengamati perilaku pelanggan. Ketika sedang memahami dan juga mendengarkan kebutuhan dari pelanggan, maka dari itu penjual juga haruslah bisa mengadakan pengamatan dengan baik terhadap seluruh perilaku pelanggan dengan hal berikut ini. Yang pertama, body movement. Yang kedua, motif pembelian. Yang ketiga, watak-watak pembeli. Yang keempat, body language. 2. Memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, yaitu dengan cara memberikan dan juga mengajukan saran serta perhatian dengan penuh kepada pelanggan atau calon pelanggan. Selanjutnya, menghargai setiap pendapat dan juga saran yang diberikan pelanggan. Lalu memenuhi setiap kebutuhan pelanggan akan barang dan juga yang dipesan. Mendengarkan dan juga mencatat kebutuhan pembeli, dan yang terakhir menjelaskan kembali setiap pesanan yang telah dicatat. Yang ketiga, mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, berusaha untuk memahami seluruh kebutuhan pelanggan.
Yang kedua, berusaha untuk bisa memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan dengan cepat. Yang ketiga, mendengarkan dengan baik tutur kata pelanggan mengenai seluruh kebutuhannya. Yang keempat, mencatat dengan cermat yang dibutuhkan oleh pelanggan. Konsep tindakan. Pelayanan yang prima tidak hanya cukup berdasarkan sikap dan juga perhatian saja, tapi juga dibutuhkan sebuah tindakan yang nyata. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan kepada tindakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyatakan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali. Yang ketiga, mencatat pesanan pelanggan. Yang merupakan fungsi dari catatan pesanan pelanggan adalah 1. Menghindari kesalahan sekecil mungkin. 2. Memudahkan dan dalam mencari dan juga pengambilan barang. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada pelanggan atau pembeli. Yang keempat, memberikan pelayanan yang cepat. Selanjutnya, 4. Pencatatan kebutuhan pelanggan. Untuk bisa memberikan pelayanan yang baik, sudah seharusnya pelayan ataupun penjual mendengarkan serta memahami kebutuhan dari pelanggan dan juga membuat sebuah daftar kebutuhan dengan cara mengelompokkan barang sesuai ukuran, merek, kegunaan, dan juga jenis pesanan. Yang kelima, penegasan kembali kebutuhan pelanggan, yaitu dengan cara 1. Menanyakan cara pengiriman barang yang diinginkan oleh si calon pembeli. Kedua, menegaskan cara pembayaran baik dengan cara kredit, cash, atau dengan cek. Yang ketiga, barang yang tidak dicatat sebelumnya ditegaskan kembali agar tidak terjadi kesalahpahaman pelayanan. Yang keempat, menanyakan alat penggunaan pembungkusan barang. Sekian presentasi dari saya mengenai implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, konsep perhatian, dan konsep tindakan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.